anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran PKN dan tentunya masih bersama dengan saya, yaitu Bapak Ruli Susanto Sipahutar SPD, Guru PKN di SMP Negeri 1, Kota Sibolga. Baik, sebelum kita mulai membahas tentang materi pada video pembelajaran kali ini, ada baiknya kita klik tombol subscribe, like video ini, share, dan komen agar channel ini tetap eksis. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih berada pada bab yang pertama, tetapi kita akan bahas pada poin C, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sasaran video pembelajaran ini ditujukan kepada peserta didik kelas 7 SMP atau Madrasah Sanawiyah. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan makna semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan bentuk perilaku para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Sedangkan yang ketiga, menunjukkan atau mempraktikkan bentuk perilaku semangat kebangsaan para pendiri negara dalam kehidupan seorang peserta didik. Di poin C ini, ada dua sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara, sedangkan yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas pada poin yang pertama, yaitu nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti yaitu suatu tekad dan dorongan yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan merupakan suatu bukti semangat kebangsaan yang dilandasi kecintaan para pahlawan atau pendiri negara yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan jiwa dan raga. Semangat kebangsaan sering juga disebut dengan istilah nasionalisme dan patriotisme. Apakah yang dimaksud dengan istilah nasionalisme dan patriotisme? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nasionalisme merupakan suatu ajaran atau paham yang menyatakan kecintaan kepada bangsa dan negara. Nasionalisme dapat diartikan dari dua sudut pandang, yaitu nasionalisme dalam arti yang sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme dalam arti sempit? Nasionalisme dalam arti sempit berarti sikap yang didasari kecintaan terhadap bangsa dan negara sendiri yang sangat tinggi atau berlebihan, sehingga memandang rendah bangsa atau negara lain. Nasionalisme dalam arti luas berarti sikap yang didasari kecintaan kepada bangsa dan negara sendiri, tapi tidak memandang rendah bangsa dan negara lain. Nah, yang perlu kita kembangkan yaitu nasionalisme dalam arti yang luas ya. Kemudian, patriotisme itu adalah suatu ajaran atau paham yang menyatakan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, atau sering disebut juga sebagai sikap kepahlawanan. Patriotisme muncul karena didasari oleh sikap nasionalisme yang tinggi. Para pahlawan pendiri negara telah memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini tampak dari bentuk kerelaan mereka dalam mengorbankan segala-galanya, termasuk jiwa, raga, bahkan keluarga mereka demi lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45.
Adapun ciri-ciri yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetia kawanan dari semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, jiwa toleransi atau menghormati antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Semangat juang 45 telah muncul dalam diri setiap pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dalam hal merumuskan Pancasila. Pada saat itu, para pendiri negara telah mendahulukan kepentingan bangsa atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi mereka dalam merumuskan sila-sila Pancasila, khususnya sila yang pertama. Maka dari itu, di masa sekarang ini, semangat nasionalisme dan patriotisme ini sudah seharusnya kita lakukan dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Itulah materi pada submateri yang pertama. Sekarang kita akan membahas submateri yang kedua, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki sehingga berusaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang dikatakan memiliki komitmen kepada bangsa ketika dia mendahulukan kepentingan bangsa atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara memiliki komitmen kebangsaan yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Yang kelima, rela berkorban demi kepentingan bersama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu kesepakatan nasional atau yang disebut dengan konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila haruslah dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila secara yuridis atau secara hukum itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada alinea yang keempat. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Menunjukkan Pancasila dalam tindakan dan perilaku sehari-hari merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, sekaligus melestarikan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Silakan kamu kembali baca bukunya. Nah, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikutinya. Dan jika ada pertanyaan terkait materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya di grup WhatsApp. Saya akhiri. Semangat pagi, Horas.